Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Tiza Giza Gasani. Kali ini saya akan memberikan materi tentang bakteri. Tujuan pelajaran kali ini, teman-teman diharapkan mengenal bakteri serta struktur tubuh bakteri, ciri-ciri bakteri, dan bentuk-bentuk tubuh bakteri. Teman-teman, apa kalian tahu apa itu bakteri? Bakteri merupakan berasal dari kata bakterion yang artinya batang kecil. Bakteri merupakan organel bersel satu, atau biasa disebut uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti sel atau biasa disebut prokaryotik. Kemudian ada ciri-ciri bakteri. Bakteri dinding selnya tersusun oleh asam amino dan gula yang disebut peptidoglykan. Tubuhnya merupakan sel yang memiliki dinding sel, plasma inti, dan organel sel. Bakteri berdiameter 0,5 sampai 5 mikrometer. Bakteri tidak berklorofil ya teman-teman. Bakteri juga dapat hidup di mana saja atau bisa disebut kosmopolit. Bakteri juga dapat dikulturkan. Nah, jika lingkungannya kotor, bakteri juga dapat membentuk endospora. Nah, kemudian struktur tubuh bakteri dan fungsinya. Teman-teman dapat lihat ya gambar di samping ini. Nah, struktur tubuh bakteri ini terdapat kapsula, dinding sel, plasma membran, sitoplasma, flagella, pil, ribosom, DNA, plasmid. Kapsul ini, gambar di samping sebelah ini di mana? Kapsul ini untuk melindungi bagian dalam sel dan juga mempertahankan kelembaban sel. Kemudian ada dinding sel. Dinding sel untuk menjaga bentuk sel dan melindungi sel supaya tidak mudah rusak di daerah yang mana terdapat tekanan osmotik yang rendah. Plasma sel ini untuk melapisi sitoplasma dan mengontrol pergantian zat yang ada pada sel. Nah, sitoplasma di mana fungsinya ini fungsi ini sebagai wadah berlangsungnya reaksi-reaksi metabolisme sel. Ada flagella. Flagella di sini yang terdapat di ujung ini sebagai alat pergerakan sel. Pil untuk melindungi bakteri yang melekat di sebuah medium tempat hidupnya. Kemudian dari ribosom. Ribosom ini untuk sintesis pada protein ya. Kemudian ada DNA. DNA ini sebagai materi genetik yang sebagian besar untuk penentu sifat metabolisme bakteri. Kemudian ada plasmid. Plasmid ini adalah DNA yang non-kromosom. Di mana ini plasmid ini berukuran kecil dan berbentuk bulat. Fungsinya plasmid untuk menentukan sifat fertilus, protogen, serta ketahanan tubuh terhadap antibiotik. Kemudian, bentuk-bentuk tubuh bakteri. Bentuk tubuh bakteri ada 3. Ada basil atau batang, 2. Bulat atau fokus, 3. Spiral atau spirilium. Basil atau batang ini terbagi menjadi 3. Ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Monobasil ini berbentuk sel tunggal atau berbentuk sel batang tunggal seperti gambar di samping ini. Contohnya ini Lactobacillus, Salmonella typhosa, dan E. coli. Kemudian yang kedua ada diplobasil. Diplobasil ini berbentuk batang yang bergandengan 2. Contohnya ini di samping Reribacterium salmoninasum. Kemudian yang ketiga ada streptobasil. Streptobasil ini berbentuk batang yang bergandengan seperti rantai. Contohnya itu Azobacter sp dan Bacillus atratum. Yang kedua, bentuk bakteri bulat atau fokus. Bulat atau fokus ini terbagi menjadi 6. Ada monococcus, diplococcus, staphylococcus, tetracoccus, starkina, dan streptococcus. Yang pertama ada monococcus. Monococcus dapat dilihat ini terdapat bulat tunggal. Sedangkan ada diplococcus bulat bergandengan 2. Staphylococcus ini bulat bergerombol seperti anggur. Dan ada tetracoccus berbulat 4
berbentuk bujur. Sangkar. Kemudian ada sarkina. Sarkina ini berbentuk bulat 8 dan berbentuk kubus. Yang terakhir ada Streptococcus. Bentuk bulatnya 4, berkelompok panjang dan seperti rantai. Kemudian ada bentuk tubuh bakteri spiral atau spiralium. Spiral ini dibagi menjadi 3, ada spiral, spiroseta, dan vibrio. Spiral ini berbentuk lengkung lebih dari setengah lingkaran. Dapat dilihat di samping gambar ya teman-teman. Contohnya ini spirilo minor. Yang kedua ada spiroseta. Spiroseta ini berbentuk spiral halus dan lentur. Contohnya ini Treponema pallidum dan Spiroseta pallida. Nah, yang ketiga ada vibrio. Vibrio ini berbentuk koma yang dianggap spiral tidak sempurna. Contohnya ini vibrio kema. Dapat dilihat gambar sebelahnya ya teman-teman. Kemudian bakteri dan Archaebacteria. Archaebacteria ini mereka bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan ya teman-teman. Mereka juga hidup di tempat yang ekstrim dan kondisi fisik mereka ini tahan terhadap antibiotik. Archaebacteria berdasarkan tempatnya terbagi jadi 3. Ada bakteri petanogen, bakteri holofil, dan bakteri termofil. Nah, pertama ada bakteri metanogen. Bakteri metanogen, bakteri ini hidup di tempat kondisi yang kaya akan gas metana. Contohnya itu seperti di rawa-rawa dan di dalam pencernaan hewan. Kedua, ada bakteri holofil. Bakteri holofil ini bakteri hidup di tempat kondisi yang memiliki kadar garam yang tinggi. Yang ketiga, ada bakteri termofil. Bakteri termofil ini mereka hidup di lingkungan suhu yang tinggi serta mengandung banyak sulfur. Nah, Eubacteria merupakan bakteri yang memiliki peptidoglykan. Ciri-ciri bakteria ini bersifat patogen dan tidak patogen. Reproduksinya ada aseksual dan seksual. Mereka, Eubacteria merupakan bakteri sejati. Mereka dapat hidup di mana saja. Sekian dari video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.